bayar bantu saku mulai sekarang ya. Gimana penjelasannya setelah yang berikut ini? Jangan di skip teman-teman biar kalian tidak gagal paham ya. Harap kalian nonton sampai selesai agar kalian itu tidak bertanya-tanya lagi dan tidak gagal paham. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian baik-baik saja? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membahas tentang bantu saku. Kalian harus stop membayar bantu saku karena mereka sudah melakukan pelanggaran. Bagaimanakah pelanggarannya? Simak videonya. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Baik, saya anggap saudara-saudaraku semua sudah mensupport saya dengan mensubscribe channel ini. Kita akan bahas materinya tentang stop bayar bantu saku ya. Oke, kita akan ulas perlahan. Baik, Bang, kenapa sih Abang kok suruh kita itu stop bayar pinjol di bantu saku? Bukan tanpa alasan teman-temannya. Karena bantu saku ini aplikasi legal OJK. Namun mereka dari cara penagihannya sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan yang sudah ditentukan oleh OJK ya teman-teman. Seperti laporan teman kita ini, ada laporan yang masuk bahwasanya bantu saku itu sudah melakukan pelanggaran dengan menagih kondar ya teman-teman. Yang perlu kalian tahu bahwasanya pinjol itu tidak boleh menagih selain kepada nasabah ya. Kalau kondar itu cuman boleh minta tolong, misal si pihak pinjol minta tolong ke kondar, tolong sampaikan bahwasanya si fulan belum bayar hutang itu sampai situ. Kelar ya, nggak boleh lebih. Tapi ini bantu saku sudah melakukan pengancaman pada kondar dan juga minta pertanggungjawaban. Apa hubungannya teman-teman ya? Makanya saya sarankan kalian tidak usah bayar lagi bantu saku apabila kalian diperlakukan seperti ini ya. Nanti kalian bisa lihat di sini di layar, saya akan bacakan ya. Ini dari bantu saku. Penagihan bantu saku, tolong sampaikan kepada fulan, nomor HP sekian-sekian-sekian. Bayar tagihan sekarang karena sudah keterlambatan lama. Saya minta tanggung jawab karena data serta nomor Anda dicantumkan sebagai kontak darurat di aplikasi kami. Segera sampaikan sebelum Anda dikontak terus-menerus. Ya, terima kasih. Nah, kalau misalkan dia minta tolong untuk disampaikan saja nggak apa-apa. Tapi kalau minta tanggung jawab, apa hubungannya teman-teman ya? Karena memang sudah ada aturan dari AFPI dan OJK bahwasanya tidak boleh menagih di selain pada nasabahnya. Kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya, sini saya akan ulas kembali ya teman-teman. Kalian perhatikan biar kalian paham apabila kalian nantinya mendapatkan kendala yang sama, masalah yang sama, jadi kalian itu paham. Jadi tolong jangan di skip biar kalian itu paham dan kalian tidak ketar-ketir lagi, mudah ditakut-takutin, baik pinjol manapun ya. Kalau ilegal nggak usah dimasukkan di dalam tema ini, karena kalau ilegal nggak usah dibayar teman-teman ya, karena memang mereka tidak ada dasar hukumnya. Walaupun ini legal, tapi kalau sudah melanggar kita akan galbay aja teman-teman. Jadi kita bacakan lagi ya teman-teman, itu aturan dari AFPI ya, biar kalian itu paham dasarnya saya itu ambil dari mana sehingga saya itu melarang kalian untuk bayar pinjol kalian teman-teman ya. Kita akan bacakan. Baik, kalian perhatikan dan baca ya teman-teman.
Yang pertama, aturan dari AFPI dan OJK ini ya teman-teman ya. Debt collector selalu membawa kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemilik perusahaan pemberi pinjaman. Jika debt collector yang menagih tidak memiliki identitas resmi, segera hubungi perusahaan tempat Anda mengambil pinjaman. Ini yang pertama teman-teman. Yang kedua, para debt collector dilarang memakai ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan nasabah yang cicilannya macet. Jika debt collector yang menghubungi atau menemui Anda mengeluarkan ancaman, kekerasan, atau mempermalukan, tetap tenang dan ingatkan Pak penagih utang untuk tidak melanggar etika penagihan sesuai peraturan Bank Indonesia. Catat identitas debt collector tersebut beserta hari dan jam kejadian sebagai informasi penunjang saat Anda melaporkan kasus ini kepada penyedia pinjaman, teman-teman ya. Jadi kalian catat jam berapa itu melakukan pelanggaran. Kalau misalkan lewat WhatsApp, kalian screenshot itu sebagai barang bukti ya. Yang berikutnya, dilarang menggunakan kekerasan fisik atau verbal. Penagih penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan pemaksaan secara fisik maupun verbal. Jika hal ini terjadi, laporkan segera. Ini saking semangatnya ya teman-teman, saya sampai rada-rada panas teman-teman. Mohon maaf ya. Yang keempat, debt collector dilarang melakukan, nah ini poin pentingnya ya, yang bersangkutan dengan tadi ini tema kita ya. Debt collector dilarang melakukan penagihan selain kepada pihak yang berhutang. Debt collector tidak diizinkan untuk menagih untuk utang kepada pihak lain seperti keluarga dekat atau orang lain yang datanya tercantum termasuk kondar teman-teman ya. Tercantum itu dalam ketentuan administrasi yang Anda lampirkan saat mengambil utang. Anda dapat melayangkan protes bila debt collector juga ikut memburu keluarga Anda terkait permasalahan hutang. Nah, ini kaitannya. Jadi ini yang tadi ini barusan itu kaitannya kenapa saya suruh kalian galbay apabila kalian itu ditagih melalui kondar teman-teman ya. Jadi saya tidak asal bicara, ada dasar-dasarnya teman-teman ya. Ini yang terakhir, yang kelima ya, dilarang keras untuk meneror ya, dilarang keras untuk meneror. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus. Menagih melalui telepon, sebaiknya penagihan dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tidak sepanjang hari. Jika Anda merasa terganggu dengan panggilan tanpa henti dari penagih utang, segera beritahu perusahaan yang memberi pinjaman. Nah, berarti kalau kalian itu mengganti kartu pun tidak masalah, karena ini memang sudah aturannya teman-teman ya. Tidak boleh kita itu ditelepon terus-menerus. Jadi, saya harap kalian pahami ini, apa yang saya katakan tadi. Jadi, jangan salah paham. Ini pendapat bukan dari saya, ini dari Bank Indonesia, dari AFPI, kan mengeluarkan AFPI teman-teman ya. Itu persetujuan dari Bank Indonesia. Jadi teman-teman itu harus paham biar kalian itu tidak mudah diintimidasi oleh para DC-DC pinjol. Karena mereka itu sudah kerjasama. Mustahil apabila pihak pinjolnya itu tidak tahu ya. Di sini saya kurang yakin kalau pihak pinjol tidak tahu. Justru itu instruksi dari pihak pinjolnya agar hutang-hutang nasabah galbay itu terbayar. Mereka itu memakai cara-cara yang memang tidak diizinkan oleh OJK dan AFPI sebagai ibu kandung dan ayah kandung pinjol-pinjol legal ini. Dan saya kurang paham apakah memang OJK benar-benar nggak tahu, apa memang pura-pura nggak tahu, ya. Padahal banyaknya dan maraknya laporan-laporan yang masuk. Seolah-olah OJK ini menutup mata ya akan keluhan masyarakat-masyarakat yang sudah terjerat pinjol ya. Jahatnya jeratan pinjol itu teman-teman ya. Jadi semoga sampai sini kalian itu paham dan gak takut-takut lagi, dan tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan perkuat mental ya, perkuat mental dan selalu berpikir jernih, jangan bertindak
dengan pikiran yang lagi tidak jernih teman-teman ya, karena bisa berakibat fatal buat kita tentunya ya. Jadi jangan pernah takut apabila ada pengancaman apapun. Kalian seperti tadi anjuran dari AFPI dan OJK ya teman-teman, dan Bank Indonesia ya, screenshot barang buktinya, jamnya jam berapa ya, itu semua buat nanti lampiran untuk melaporkan pihak-pihak pinjol itu tadi teman-teman yang melakukan penagihan di luar dari ketentuan dari OJK teman-teman ya. Semoga sampai sini kalian paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.